Ya, teman-teman, hari ini tanggal 5 di malam hari masih dalam acara acara apa, teman-teman? Untuk updatean ya, updatean emiten yang dimiliki oleh teman-teman. Pertama, saya tidak mengajak menjual dan membeli. Saya cuma melihatkan kepada teman-teman isian dan dalamannya mungkin ada potensi naik ataupun potensi turun. Yang kedua, saya tidak punya media sosial apapun ya kecuali di YouTube aja. Yang ketiga, kenapa saya tidak memberikan komentar dalam bentuk tulisan, hanya memberikan komentar lope-lope? Karena pingin teman-teman nanti ketika saya bikin videonya, teman-teman yang lain mungkin kita mau menanyakan hanya tinggal menunjukkan videonya aja atau enggak sudah melihat videonya. Ya, seperti teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan lagi, teman-teman bisa dimasukkan di kolom komentar ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya bukan untuk ngajak menjual ataupun mengguru ya. Kita sini sama-sama belajar kok teman-teman. Nanti malahan saya akan mempelajari emiten-emiten yang IPO yang sudah naik tinggi tiba-tiba dijatuhin. Nah, nanti di hari keberapa, di bulan keberapa mereka itu up lagi ya, atau melihat LK-nya dulu atau bagaimana, kita akan periksa ya. Mungkin nanti ada penelitian lagi ya, cuman 3 penelitian kan sekarang ya. Jadi harga IPO yang diketurunin ke bawah setelah diangkat agak tinggi dikit tapi belum menyentuh gocap gitu kan, sama emiten IPO yang sudah menyentuh gocap ya. Baik teman-teman, langsung aja IHSG kita cenderung sideways ya, antara 76800 sama 7600-an ya. Di sini mungkin ini belum mau menyentuh si ATH-nya ya. ATH-nya lagi ya 7800 buat ini ya. 7800 mungkin bisa lah ya buat ini ya. Amin ya, mudah-mudahan. Kenapa saya selalu harus membahas IHSG lebih awal? Ini untuk menentukan arah teman-teman, arah pasar itu sekarang itu lagi di atas, itu lagi bullish ya. Cuman di sini udah 2-3 hari ini sideways ya. Artinya sideways ini menentukan si pasar nggak kemana-mana gitu kan, hanya di situ-situ aja. Terus dari foreign hari ini hanya masuk 584 miliar ya, artinya sedikit ya. Transaksi cuma juga udah sedikit sekarang ya, cuma 9,1 triliun ya. Harusnya kan transaksinya di atas 15 triliun, 18 triliun, itu mungkin menunjukkan IHSG kita sangat-sangat luar biasa gitu. Mungkin nanti bulan Oktober deh, habis habis pemilihan presiden ya. Sekarang kan baru pelantikan anggota DPR aja nih ya. Mudah-mudahan habis pelantikan presiden secara hukum juga nanti mungkin bisa tetap gitu kan. Terus mungkin ada proyek-proyek baru juga mungkin nanti habis pelantikan presiden dan menentukan arah kebijakan lah istilahnya gitu ya. Baik teman-teman, yang pertama ada Suni katanya ya. Suni, kenapa Suni? Ini ceritanya teman-teman kita satu ini dia mau scalping ceritanya ya. Ditinggalin katanya ke kamar mandi pas pas apa namanya pas balik lagi udah longsor katanya. Baik teman-teman, kita lihat Suni bagaimana. Suni ternyata ketika dia harganya tinggi ini ada penjualan dari bandar lokal ya, cuman foreign lagi akumulasi ya, foreign akumulasi ya. Ini foreign akumulasi nampung lah istilahnya, nampung udah 3 hari nampung. Jadi bagaimana arahnya ya? Arahnya teman-teman lihat sini, di sini kan ada gap teman-teman ya. Dua hari ini udah tertahan di gap ini. Kalau dia longsor lagi mungkin ya akan longsor ke bawah gitu ya, ke angka 560 mungkin ya. Di sini ada gap juga, di sini soalnya kuat, di sini juga kuat. Mudah-mudahan bisa ditahan di area terkuatnya di 653 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ, nanti ada pantulan. Berdasarkan yang suka saya sering gaungkan ya, si candle kembar ini teman-teman, si candle kembar ini nih. Nah, ini nih. Ini konfirmasi dia sangat kuat, harus ke bawah dulu ya. Harus ke bawah dulu, nanti dia ke atas gitu, biasa seperti itu. Artinya harus turun dulu gitu kan. Nah, sekarang turunnya udah agak dalam, udah melewati MA20 ya. Tapi belum dead cross. Ingat ya, kalau dia turun dalam mungkin dia akan dead cross gitu kan. Nah, di sini juga ada si kepala merah dikit, padahal dikit ya, tapi sini menentukan konfirmasi dia mau ke arah situ lagi ya. Tapi teman-teman kalau yang scalping, ingat ya, kalau yang scalping udahlah, kalau scalping hari ini beli, hari ini harus keluar juga, jangan sampai diinepin ya.
Itu catatannya, karena ini udah tinggi banget teman-teman, ini harganya udah tinggi banget ya. Sun itu udah tinggi banget teman-teman ya, tuh udah 62% ya. Jadi kalau dia ada koreksi sampai, kalau dia jebol area sini dan mungkin jebol area sini gitu ya, area 653, dan ini udah udah dead cross, artinya MA10 memotong MA20, artinya dia mau turun ke bawah dulu, mudah-mudahan nggak sampai ke 53 ya. Cuma di sini udah dikasih tanda dia mau ke arah sini, yang mungkin agak dalam dikit karena melihat candle si kembar ini ya. Mudah-mudahan sih ya udah ditahan di sini. Menurut istilahnya bandar detektornya ya foreign nggak masuk gitu kan, mas foreign masuk, cuman si lokal jualan ya. Di sini jelas ya, sini jualan ya. Nah sini foreign udah mulai masuk 3 hari ya. Kita akan lihat juga bid turnovernya tipis teman-teman ya. Lihat seperti halnya di sini ya teman-teman, ketika dia menggunakan si double candle ini hijau sama merah, dia turunnya agak dalam dikit ya. Terus dia ngasih tanda dia mau ke arah si kepala merah, dan 1 bulan kemudian dia menembus si kepala merah ini ya, dan udah uptrend lagi ya. Tujuan nanti mungkin tujuannya kemana ya, kalau harga di sini ya mungkin tujuannya ke 833 ya, mudah-mudahan bisa ke 833 ya, untuk menjurus si kepala. Ada dikit cuma di sini, dikit banget teman-teman nih, dikit banget si kepala merahnya. Cuman saya curiga mau ke situ, cuman karena dia ada si double ini nih, si double merah sama hijau ini rata, ya mungkin harus ke bawahin dulu gitu kan. Ya bagus dia menyentuh di area gapnya ya, mudah-mudahan tidak ke arah kemana-mana lagi ya, mudah-mudahan bisa langsung di up. Cuma hati-hati kalau dia udah MA10 nya sama memotong MA20, artinya dia ada dead cross ya, mungkin ada penurunan ke 644 gitu ya, yang paling terdalamnya ada di 55. Tapi selama dia masih MA200 nya masih di atas nih teman, masih di bawah, artinya masih uptrend ke atas ya. Nah, ya kabar baiknya si foreign si apa namanya si foreign ya, si foreign ini ngambil dari tanggal berapa nih foreign? Dari tanggal 3 September. Coba lihat 3 September. Ada BK ya, 1,8 ribu, karena kan bintang pada tipis, ada CC juga ya. Mudah-mudahan si CC sama si AK inilah yang nanti mungkin Skajet juga udah bagus teman-teman. Cuma si BK ya seperti biasa lah, si BK mungkin mau jualan harga bawah gitu, tapi si BK belum terlihat jualan teman-teman ya. Ya mudah-mudahan si BK lah yang itunya jadi motor penggeraknya untuk menaikkan harga ya. Baik, selanjutnya ada GPRA. GPRA agak lama teman-teman ya, tunggu sebentar ya. Kenapa ini agak lama nih? Di tanggal ini belum ditanggal itu. Tunggu sebentar ya. Baik, yang selanjutnya ada GPRA teman-teman. GPRA bagaimana ya? GPRA ini, oh ini udah ketembus teman-teman nih, waktu saya kasih tanda udah ketembus, cuman nggak kasih tanggal, saya hapus aja ya. Nah, jadi teman-teman sekarang bagaimana ya, sekarang bagaimana? tenang, kita bikin ke bawahnya dulu. Ini kan dari candle bullish ya. Nah, candle bullish kita tandain teman, kita harus nyari-nyari yang ke bawahnya dulu ya, berarti bawahnya 70 ya. Baik, kita langsung di sini tahanan kuat ya, tahanan kuat ya di sini ada gapnya dulu, kita cari gapnya dulu teman-teman ya, biar teman-teman itu nanti tahu di mana harus entry ataupun di mana harus keluar. Nah, yang terakhir kita kasih tanda si kepala merah. Oke ya, udah ketahuan semuanya ya. Kalau ada si kepala merah kan biasanya dia harus ketembus gitu ya, cuman masalahnya kan di sini teman-teman ya, di sini itu karena yang sangat kuat dan dia kebawahin, cenderung dia harusnya setelah ke bawah kan jebol, ternyata tidak mau jebol ya, artinya ditahan. Tapi menandakan si kepala merah ini artinya dia mau kesini lagi ya, mungkin mau mengadakan percobaan lagi, mungkin bisa ke area 89 dulu gitu kan. Kalau jebol lagi bisa ke area 84 gitu kan. Andai kan dia jebol di antara ini ya, harap hati-hati aja ya. Cuman kalau dia mantul di area 89 artinya dia mau melakukan percobaan lagi ya, untuk menembus si kepala kembar ini, dan terkonfirmasi sebenarnya dia mau ke sini 94 ya. Kalau udah ketemu sudah bisa ke atas lagi.
Cuman masalahnya si bandar lokal udah jualan teman-teman ya. Si bandar lokal ini udah jualan. Foreign juga udah jualan ya. Foreign udah semenjak tanggal 29 Agustus dia jualan. Walaupun foreign itu kan ngambil dari area 29 April ya. Dia ngambil keluar, ngambil lagi. Nah, sekarang lagi keluar. Mungkin sekarang lagi di atas kali ya. Mungkin di atas. Mudah-mudahan sih dia tidak jebol lagi ya. Kalau dia MA10 sama memotong MA20 artinya dia mau downtrend, tidak mau melanjutkan uptrendnya gitu kan. Nah, mungkin dia mau melakukan percobaan lagi, mungkin sekali lagi untuk menjembol area 94. Kalau dia udah jembol 94, dipastikan dia uptrend ya. Ke arah mana? Kita akan lihat di sini kepala merah ada enggak di antara sini. Sini kuat. Nah, sini ada area nih. Ini ada kepala merah dikit ya di 123 ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya. Kalau dia jebol, tapi kalau dia ke bawah lagi artinya dia mau menguji lagi area bawahnya dulu ya untuk menutup PR-nya dulu. Malahan kalau dalam jangka waktu jauhnya bisa ke arah 70 karena di sini ada candle si Malakama ya, dia open gap bawah ya. Dan hati-hati sekarang si bandar foreign juga foreign ya udah jualan ya. Siapa sini yang jualan? Coba lihat. Pitan overnya bagus ya. Artinya kalau kalian beli 10.000 juga masih bisa ngebanting gitu kan. Di sini coba lihat per hari ini si foreign yang ngejual siapa, si AK ya teman-teman. Kita grosskan si AK hanya ngejual aja. Kita tanggal 29 kita lihat. Tanggal 29 Agustus si AK sama si CC ya net ya, dia hanya jualan aja tidak ngambil ya, berarti di area sini ya. Berarti dia tidak appraise. Kalau tidak appraise berarti benar-benar jualan. Ketika dia ngambil di sini ya udah jualan aja gitu kan, tanpa untuk mengappraise gitu ya. Kita domestik siapa yang ngejual per hari ini? Per hari ini ada si YP gross ini gross sorry. Ada YP, CC sama YB, benar bandarnya keluar ya, YB, KI ya ini keluar ya, KK juga keluar ya. Terima teman-teman kita semua PD, XC ya sama XL yang nerima, makanya hati-hati aja. Tapi si MG udah masuk, hati-hati aja area 89-nya. Tapi kalau dia mau ke sini sebenarnya mau ke situ ya. Cuma tinggal tunggu aja pungutan daripada foreign dan bandar lokal, dia cenderung harus bersamaan ya. Kalau dia ada bersamaan kemungkinan dia akan up ke atas ya. Nah, makanya tunggu aja konfirmasi sampai ke 89. Kalau 89 jebol terus dead cross ya udah pasti dia akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau dia sanggup bertahan dan bisa mantul dan terus bisa melewati ini, mungkin bisa ke arah yang saya tandaan itu di 1123 di sini ya. Nah, karena kan cenderung ini dalam posisi nggak kemana-mana ya dari sejak tanggal 8 Maret ya, cenderung hanya menyebut area sini aja nih ya. Mudah-mudahan sekarang kan market lagi uptrend ya, mudah-mudahan bisa melanjutkan uptrendnya ya. Kita tanggalin dulu deh biar saya juga ingat di sini ya, target yang sini ya. Target tanggal 5/09/2024. Terus selanjutnya ada Temas. Temas semenjak saya bahas ini belum menembus ya, belum menembus. Kita tulis dulu deh sini target ya. Tanggal 05. Dia bagian dividen, dan berapa sih dividennya? Gede enggak? 8 perak ya. Lumayan ya. Sekarang harganya 149. Nah, sekarang dia udah menentukan titik jatuhnya ya. Titik jatuhnya lagi dia kan candle bullish nih. Biasanya kalau candle bullish dia kalau sesuai dengan teori, dia itu harus up dulu ke atas ya. Baru dia akan menurun ke bawah lagi menyentuh area 140-nya. Target juga di sini udah kita lihatin di sini ya. Nah, di sini kenapa dia turun agak jauh, karena yang saya bilang itu si candle double ini ya. Kembar ini yang ke bawahin dulu, dia up cuman nggak mampu, akhirnya dia ke bawahin, bikinlah candle seperti istilahnya bukan ada bullish ya, candle si Malakama ya. Kalau berdasarkan harga wajar ya ini masih 141, berarti sekarang lagi di harga wajarnya berdasarkan pair di sini nih ya, di harga ini berdasarkan pair. Tapi kalau berdasarkan PBP, nah ini masih murah gitu kan, terserah teman-teman. Kalau pair udah menyentuh gitu ya, udah saatnya itu lagi downtrend kan, ini juga lagi downtrend ya. Mudah-mudahan
ada istilahnya ada tarikan lah gitu ya ke atas gitu ya. Nah, di sini kabar baiknya adalah si bandar lokal Poren ngambil teman-teman ya. Ada ZP, ada CC di sini ya, area sini ya. Nih, 2 hari ini ngambil, kita lihat 2 hari ini siapa yang ngambil. Si ZP sama si CC ya, 11.000 sama 1,7. Hanya yang paling besar sekarang deh. Oh iya, yang besar. Enggak sama aja sebenarnya. ZP baru ngambil sekarang. Ya mudah-mudahan dengan ZP baru ngambil sekarang ya kita dibantu dengan CC, walaupun CC sedikit ya mudah-mudahan bisa up ke atas ya untuk minimal bisa menembus ini dulu ya, soalnya kan udah agak jauh nih, bisa menembus ini dulu. Mungkin kalau udah menembus ini ya dipastikan dia uptrend ya. Karena ini si bandar lokal si Poren udah ke atas nih jarumnya ya, udah ke atas. Si bandar lokal juga sebenarnya udah ngambil di sini teman-teman ya, dari tanggal 30 Agustus. Coba tanggal 30 Agustus siapa yang ngambil untuk lokal. Untuk lokal ada PD, CC, DH, YU ya, YU sama DH, ada AG, ada Beki ini. Ya mereka udah ngambil ya, walaupun si MG keluar nggak apa, biarin aja. Tapi sini cenderung masih ada si bandarnya di dalam ya, masih ada bandarnya di dalam. Mudah-mudahan masih ada akumulasi lagi ya. Mudah-mudahan gitu. Ini mau uptrend agak susah juga ya menembus uptrendnya ya. Ini juga mau menembus uptrendnya gak mau gitu kan. Ini percobaan yang ini gagal. Nah, ini berarti percobaan yang kedua nih, mudah-mudahan bisa ke atas ya. Alasannya apa ya? Alasannya si bandar lokal akumulasi sama si Poren juga akumulasi gitu aja kan. Secara teori harusnya akumulasi itu menjadikan punya barang bisa memaaf harga. Dan smart money nih teman-teman, smart money udah masuk teman-teman, udah bagus berarti ya. Tinggal tunggu up-nya aja sebenarnya, tinggal sabarnya aja. Ada Campina. Seperti bahasa Campina ya. Kita lihat bagaimana catnya. Target tanggal 3 belum tercapai, malahan diketurunin karena di sini ada double. Ya, seperti bahasa double. Mudah-mudahan tidak menembus 292-nya. Tapi dia bagusnya itu kalau itu ketika dia ke bawahin, lihat uptrendnya bagus. Nah, ini mungkin teman-teman tertarik di situ ya. Dia panjang-panjang teman-teman. Untuk untuk nge-up itu panjang-panjang. Hati-hati aja, ini sedikit lagi dead cross ya. Artinya kalau dead cross dia bisa ke bawah ya, mungkin ke 290 ya, untuk target penurunannya ke arah sini dulu ya. Karena di sini cenderung si bandar lokal jualan nih, bandar lokal jualan teman-teman tuh ya, jualan. Makanya hati-hati aja ya, mudah-mudahan sih ada tarikan ya. Di sini juga ada tarikan dari bandar lokal nih. Kalau bandar lokal udah akumulasi dikit aja ya, nih sini dikit nih. Nah, mungkin dia bisa di up sembari jualan sembari nge-up gitu ya. Kalau Poren kecenderungan setelah ngambil dia ke atas ke bawah, tapi cenderung sama sih barangnya. Dia melakukan masih dalam tahap dia mungkin penjagaan aja ini ya. Ada pengeluaran cuma nggak terlalu banyak semenjak ambil di sini ya, di area 26. Coba tengah 26 siapa yang ambil untuk Poren. Ada CC, bagus teman-teman, ada CC ada ya. Mudah-mudahan si CC sih bisa memaaf harga ya, karena ini memang si ini lumayan juga ya. Ada apa namanya, ada dividennya. Ini udah dibahas dan udah dibahas sih teman-teman. Harga wajarnya 287, sekarang 300, berarti ini udah kemahalan ya. Wajar kalau dia diturunin ya. Mungkin nanti akan ke sini lagi, mungkin nunggu dulu penurunan dulu sampai dia mungkin ke area 289 atau ke 280-an ya. Ini kan 300 berarti udah kemahalan ya. Jadi kalau ke 292 ya wajar lah ke sini, malahan berdasarkan harga wajarnya ya masih di bawah, harusnya ke sinilah gitu ya. 80. Nah, area sini nih harusnya nih. Ya kebetulan di sini ada ini nih. Nih, kebetulan di sini ada candle gap ya. 277, dan mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Jadi dia kalau udah ini sideways sebentar mungkin ada kenaikan dikit ya, kenaikannya bagus teman-teman ya. Kalau itu kenaikannya zut ke atas gitu ya. Mudah-mudahan step 1, step 2, step 3 ya, step 4 lah gitu ya. Mudah-mudahan, karena di sini itu sangat sekali susah untuk menembus di 421-nya ya. Dia maka harus turunin lebih dalam lagi ya. Malahan saya pikir kalau dia ke arah 193 udah ambil aja, murah banget. Udah gitu di bawah harga wajar kalau di sini ya. Di 196. Mudah-mudahan bisa ke arah situ, dan teman-teman kalau punya harga di bawah ya
anteng dan tenang gitu kan. Ya seperti hati-hati, ini lagi ada pembuangan ya, kecuali Foreign dia lagi nggak melakukan transaksi yang luar biasa, tapi sini CC udah akumulasi terus ya. Baik teman-teman, kita lihat dulu SDRA ya, Bank Wari Saudara Raik Isu, butuh nama moda dong Raik Isu ya. Kita spill dulu ya, spill dulu kenaikannya mau ke arah 555. Kita kenaikan dulu deh ya. Nah, kita ntar baru kita bahas untuk target tanggal berapa sekarang? Tanggal 4, tanggal 5 ya. 09 2024. Ini udah ditentukan tertingginya, saya pikir bisa ke arah 555, cuman ya banyak rintangan lah ke sana ya. Paling kita akan melihat dulu potensinya. Nah, kenaikan pertama bila dia melewati 489 nanti dia mau ke atas. Di sini juga terlihat agak sulit dikit ya. Karena di sini ada si kembar. Mungkin kalau ke bawahin dikit nggak jadi masalah ya. Di sini juga udah kuat teman-teman ya. Tahanan di area 45-nya udah kuat ya, udah kuat banget. Terus si Foreign udah ngambilnya udah banyak banget teman-teman. Foreign dari semenjak bulan apa nih Foreignnya? Nih dari sini nih. Dari 4 Juli kita cek ya, 4 Juli ya. 4 Juli. Nah, 4 Juli kita lihat Foreign, ada DP, ada CC, ada KK, ada AG, ada YP ya. Bagus berarti nih. Yang ngambilnya bagus. Cuma yang memimpin si DP ya. Ke DP saya kurang paham cara untuk memarkup harganya. Tapi kalau si CC cenderung dia ngambil di bawah, jual di atas ya. Ini juga lagi isu, artinya dia lagi isu tuh lagi butuh modal ya. Dia bagian dividen ya, walaupun 7,5 perak tapi lumayan lah. Juga lagi downtrend ya. Jadi teman-teman ini udah masih di bawah, masih harganya masih di bawah ya. Saya belum cek ke sana, biar aja dulu, nanti kalau itu saya ada waktu kita hitung harga wajarnya ya. Kita spill aja dulu. Di sini tahanan udah kuat banget ya. Jadi kalau dia turun agak dikit juga ini masih dalam area MA20-nya ya. Mudah-mudahan dia kalau diturunin ke bawah lagi gitu ya, bisa langsung ngejebol 474 ya. Kemudian kalau dia udah bisa menyebul 489 sesuai yang garis yang di sini, jangan ke situ dulu deh, ke sini dulu deh ya. Nanti mungkin bisa ke arah 55 untuk menebus harga bandar ini. Kita bilang harga bandar kenapa? Karena udah ngapain sih dia ngasih tanda sampai sini gitu loh, si kepala merah ini ya. Mungkin nanti aku bisa ke area sini dulu teman-teman nih. Nih sekarang area sini. Nah, area situ gitu ya. Jadi penurunannya udah benar-benar udah kuat teman-teman ya. Mudah-mudahan ini kuat banget. Terus si si apa namanya? Si Foreign juga udah ngambil bagus ya. Bagus Foreign. Apalagi kemarin tanggal 27 Agustus yang ngambilnya tinggi banget. Terus dari bandar lokal teman-teman udah mulai ngambil dari tanggal 26 Agustus. Kita cek 26 Agustus siapa yang ngambil. 26 Agustus kita lihat domestik siapa yang ngambil, ada YP, PD, AG bagus ya. AG, AI juga bagus, ada YB teman-teman. Cuma sedikit doang, tapi yang banyak itu si YP. Yang mudah-mudahan si YP ini, suka saya bilang bahwa YP itu kadang-kadang jadi way, kadang-kadang scalping, ya kadang-kadang jadi market maker juga, bagian dari bandar juga ya. Kadang YP itu multi ya. Tapi yang sudah terdeteksi ada si AG ya, walaupun ngambilnya sedikit, tapi AG adalah AG gitu, YB adalah YB gitu kan. Ya teman-teman, mudah-mudahan dengan masuknya kayaknya beta nampaknya tipis deh. Coba lihat deh, tipis apa tebal? Tipis ya. Ya tipis banget teman-teman, wajar ya kalau kenaikannya cepat, penurunan juga. Kenapa dia ini apa istilahnya lambat gitu penurunannya, karena beda nampaknya tipis. Saya udah curiga, saya bilang kan punya barang 2000 aja kan susah ngelemparnya teman-teman ya. Ini susah banget kenapa. Jadi teman-teman emang sih kalau emiten yang seperti ini cepat naik. Cuman kalian kalau punya barang 100 aja gitu, ini 1, 2 bisa ngenurunin 2 tik ini. Kalau punya barang 100, apalagi kalau 1000, setengahnya bisa turun. Ini masih untung si bandar lokal, si bandar foreign ataupun lokalnya dia menghemat energi nih buat ngebuangnya. Tarik ulur ya. Ini juga nih, tarik ulur. Tapi nanti tandanya kalau dia mau di up, biasanya di sini tebelin dulu ya. Makanya mungkin dia raih isu ya untuk menambah ini kali ya.
Maka kita akan lihat nanti untuk LK-nya ya, siapa tahu ada berpotensi untuk ke atas ya. Mudah-mudahan bisa ya, bisa ke atas. Mudah-mudahan ini menjadi emiten yang bagus lah gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Kita ada tamu pelayaran Tamarin Samudra. Tamu itu FCA teman-teman, sayang banget ya tamu sekarang lagi dibuang. Setelah kemarin ngambil ya teman-teman, ngambil sini ternyata kemarin tanggal 29 Agustus dengan amat sangat dia ngebuang barang ya. Dia jualan di harga tinggi ya, jualan di harga tinggi, ngambil di rendah, jual di harga tinggi. Saya pikir sih ini belum ada istilahnya apa ya? Belum ada keberanian dari seorang market maker untuk menjual di harga normal. Apakah saya bilang pengecut? Ya bisa jadi saya bilang pengecut ini ya si bandar lokalnya atau bandar lokalnya pengecut gitu lah. Tidak mau dibebaskan untuk FC karena yang bisa membebaskan ini bukan retail. Kalau retail kan hanya ngikutin aja, yang bisa itu ya bandar lokal yang sebagai penggeraknya gitu ya. Kalau penggeraknya mau ke diatasin sebenarnya biasanya tinggal 5 tik lagi gitu. Apa susahnya sih? Mulai 5 tik di sini juga nggak terlalu banyak amat kok, coba lihat. Teman-teman kita udah pada masuk ya dari tanggal 26. Makanya semua hati-hati aja teman-teman ketika istilahnya kita lihat dulu ya. Tamu. Saya membuat bid offer dulu. Kita lihat tuh kan akhirnya mau pada keluar kan. Yang beli nggak ada ya, karena masih bandar lokalnya dia jualan gitu kan. Saya bilang kalau udah berapa 6 tik lagi menuju ke harga 51, kenapa dia harus jualan di situ sih? Akhirnya kan di sini pada teman-teman kita kan pada ngambil gitu, wah ini mau bebas, ternyata mau average, ternyata wow, ternyata malah diturunin lagi gitu kan. Istilahnya teman-teman bandar lokalnya pengen jualan di asik, kayaknya udah asik dia jualan di bawah teman-teman. Nah ya teman-teman kita ngambil, cuma YB ngambil, DR ngambil, ya mudah-mudahan si penggantinya lah gitu ya antara YB sama YU ini yang bisa. Cuman kalau di FCA ya susah juga gitu kan untuk transaksinya, tidak bisa makan kanan makan kiri ya, sesuai dengan ini aja, sesuai dengan kemauan dari sistem aja ini mah ya. Harga keseimbangannya itu tuh yang bikin pusingnya itu. Makanya saya bilang saya tidak pernah bertransaksi di FCA. Kenapa? Selain diharamkan ya kesal juga gitu. Nunggu ini setiap jam 9 masang, contohnya gitu, jam 9 masang harus duluan. Nanti pas matchnya itu antara jam 10 kurang 5 menit. Nah disitulah terjadi harga keseimbangan. Kalau yang mesennya banyak, yang menjualnya sedikit, otomatis kemakan. Tapi kalau yang mau jualnya banyak, yang mesen sedikit ya otomatis hanya sebagian yang kemakan gitu. Makanya saya bilang saya nunggu normal aja lah. Maka teman-teman juga terserah sih teman-teman ya, kalau mau yang beli di harga FCA ya terserah. Cuman saya sendiri saya mendingan saya nunggu aja lah, mau sampai kapanpun. Kalau punya harga di saham FCA saya akan nunggu sampai normal aja. Ya itu saya, kalau teman-teman ya terserah teman-teman gitu ya. Tapi kalau saya tidak mau menjual di harga FCA ya, tidak memberikan pendidikan kepada saya juga. Karena kenapa? Karena saya ingin keluar dari FCA itu seperti apa sih, keluar FCA itu ketika harga di FCA kan dan keluar dari FCA gitu. Harusnya kan itu menjadikan kita itu pembelajaran gitu kan. Oh iya ternyata istilahnya setelah keluar FCA itu akan naik atau akan turun atau enggak disesuaikan gitu kan, atau bagaimana gitu kan. Kalau masih di antara istilahnya hanya FCA aja ya, saya juga tidak mau gitu kan. Selain kata MUI-nya haram. Sebenarnya karena fatwa MUI aja dia harga di FCA itu penjualannya haram. Baik. Tapi secara global tamu itu dalam posisi dia dijual ya sama bandarnya. Terus ada MEPL, bagaimana setelah ada kenaikan? Ini MEPL teh teman-teman nyangkut apa bukan sih? Hanya nanyain aja. Baik, karena hanya nanyain aja, kemarin sempat dibahas di area sini ya.
Nah, dia udah saya tandain juga di area 84 nya. Kalau nembus area 84 bisa target kedua ya di sini ya. Target pertama kan waktu di sini ya udah ketembus, ini target kedua, tapi saya pinin aja langsung ke atas lah ya, karena saya yakin dia akan menembus sini ya. Terus dari MA juga, MA 10 nya masih ada di atas MA 20, artinya ini masih dalam keadaan uptrend dan dia terjaga di antara 72. Andai kan dia jebol di 72 nya ya kita tunggu apakah dia menyentuh bebas dari MA 20 nya atau enggak. Tapi saya pikir sekarang sih si bandar lokal udah akumulasi, teman-teman lihat nih, bandar lokal akumulasi ya. Dari tanggal 4, kita lihat tanggal 4 siapa? Bis, keren ada YJ teman-teman, YJ, YB, EP. Ini masa harusnya secara teori kalau YJ, YB udah masuk berdua-duaan tuh harusnya ini di up. Cuman masalahnya ini teman-teman, si candle kembar ini betul, kalau si candle kembar itu harus dikebawahin dulu agak dalam. Nah ini kan candle kembarnya beda nih teman-teman. Ini merah dulu baru hijau ya. Ini merah dulu baru hijau. Mudah-mudahan si candle merah sama hijau ini menandakan dia akan ke atas. Kita liatin besok ya teman-teman ya. Karena kan kebanyakan hijau dulu baru merah. Nah sekarang itu merah dulu baru hijau. Nah mudah-mudahan dengan adanya akumulasi dari bandar lokal ya bisa di up ke atas. Ya minimal ke 84 dah gitu ya. Terus dari Foreign bagaimana? Foreign sebenarnya udah ngambil dari sejak tanggal 23 Agustus. Kita lihat 23 Agustus. Ini masih barangnya masih ada si Foreign ya. Ada AI, ada CC ya, ada CC bagus ya, ada AI. Mudah-mudahan si AI sama si AI sama CC ini bisa mengkondisikan lah supaya bisa ke atas gitu ya. Bisa menyentuh ke 84, kalau bebas 84 ke atas lagi target yang kedua ya. Ini mungkin ya kalau kata orang sih ini lagi restrukturisasi, koreksi. Lagi koreksi dulu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan tidak jebol ke dari 72-nya. Kalau jebol 72, kalau menyentuh ke MA 10 apalagi MA 10 MA 20, MA 20-nya kesentuh lagi sama MA 10-nya ya otomatis dia dead cross, artinya dia mau ke bawah ya. Cuman kalau masih di antara MA 200-nya dia masih kondisi uptrend ya. Mudah-mudahan manfaatin aja kondisi uptrend ini, dan mereka juga udah jualan kok ya. Sekarang kalau ngambil wajar lah, di sini jualan teman-teman tinggi banget. Kalau sekarang dia ngambil lagi harusnya sih bisa di up ke atas ya, harusnya gitu kan. Ini bagus di antara Foreign sama bandar lokalnya, akumulasinya udah lama, jualannya sekarang, dan dia jualan itu tinggiin ngambil lagi, tinggiin ngambil lagi. Nah itu yang sehat teman-teman ya. Terus ada SCMA katanya ini katanya kan udah di bottom, kenapa nggak diangkat? Ya kan teman-teman harus sabar gitu. Sudah saya katakan si SCMA ini lagi dibuang teman-teman ya. Dibuang banget nih dari bandar lokal sama Foreign itu ngebuang, sama-sama ngebuang ya. Kalaupun teman-teman ngambil barang di area sini ya sabar aja kalau dia akan mengalami penurunan ke 117. Kalau dia stay di 117 baru dibilang double bottom ya. Sama di sini kan bottom yang satu, ini bottom yang dua. Mudah-mudahan bisa ke arah situ, dan dia sideways di sini tidak lama ya, tidak lama. Mungkin setelah itu ada pantulan ya, mungkin tidak menuju atau enggak lebih dikit juga nggak jadi masalah. Yang penting dia udah melewati area 117-nya, dan kita lihat candlenya apakah kuat atau tidak. Nah, kalau gini kan cenderung tidak kuat teman-teman ya. Yang kuat itu sebenarnya candle yang seperti ini kuat sebenarnya nih. Tapi kalau posisi harus di bawah. Ya harus di sini contohnya nih, ini kuat, sangat kuat ya. Tapi sini kan jebol juga kan, karena emang si bandar lokal sama si Foreign ini jualan gitu kan. Jadi teman-teman kalau bandar lokal sama Foreign jualan udah tunggu dulu aja ya. Kenapa ya? Karena nggak ada yang sanggup untuk nahan gitu nih. Model ini nih. Kenapa dia istilahnya jualannya itu sangat signifikan ya. 164.000 bayang, yang nahan cuma 18.000, artinya kan tidak seimbang gitu kan. Ini si AK juga udah ngambil, walaupun CC sama YU jualan, tapi si ZW sama si AK udah ngambil ya. Ya mudah-mudahan si ZW sama si AK ini yang terus akumulasi. Coba kita cek. 18. Oh kan si AK udah 28.000, tapi si siapa namanya? Si ZP baru masuk hari ini ya. Masuk hari ini tuh teman-teman. Jadi kalau sini 18.000, kalau kita keempatkan kenapa nggak nambah? Malah cenderung ke sini karena kemarin si JP jualan nih. Coba kalau nggak percaya ya. Nah, tuh lihat si JP jualan ya. Ya kan? Ya kalau digabungin ya
otomatis kan ini besar jualnya lebih besar daripada pengambilannya. Maka sebenarnya cenderung harusnya ngambilnya satu-satu aja sebenarnya teman-teman kalau kalian rajin. Saya dulu juga kalau ngitung bandarmologi itu ya suka satu-satu. Si JP ngambil 18.000 besoknya keluarnya berapa gitu kan. Saya suka seperti itu ya kalau ngambil ya. Jadi si JP baru ngambil hari ini, si DX coba dari tengah 2 deh. Oh si AK berarti udah nampung, si AK nampung teman-teman ya, si AK sama si DX nampung ya. Mudah-mudahan si AK inilah yang nanti menggantikan si JP sama si CC dan dia bisa nampung di harga bawah, nanti bisa ke up ke atas ya. Nah ini kan udah tertembus ya, kita hapus biar nggak terlalu banyak, biar tidak runyem. Udah terunyem ya. Oke, nah tinggal satu lagi kan tahanan. Andai kan dia jebol lagi, kita akan cari supportnya. Yang penting teman-teman sudah diketahui dia mau ke arah mana ya. Ini step by stepnya ketika dia ada pantulan. Ini kan juga belum MA10 nya belum ke atas, belum melengkung ke atas, ini masih lurus. Artinya dia harus sideways dulu atau enggak. Kalau dia tidak sideways artinya dia harus ada tembusan si candle hijau ke atas. Nah baru dia akan melakukan pencekungan ya. Ketika dia golden cross dengan MA10 artinya dia mau MA20, berarti dia mau ke atas. Oke teman-teman, sabar dulu, sabar. Nah mungkin teman-teman seperti itu dulu ya. Sekarang untuk sementara itu dulu, nanti ada babak keduanya. Ada AFEK, ada FRIEND, ada ALII, FUTR, BBYB, Dewi, PICO, AYLS, Koka sama Jati ya. Mungkin nanti ke depannya akan kita bahas. Oke, sekarang sementara itu dulu ya. Nanti babak keduanya ya. Ciao ya.